Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Kalian pasti sudah sering mendengar istilah pemanasan global. Nah, untuk pemanasan global ini akan kita pelajari yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global itu sendiri. Oke, kita ke pembahasan pertama yaitu tentang efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Kalian sudah sering mendengar, tetapi kalian belum sepenuhnya memahami apa yang disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya, ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi yang dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Jadi sebenarnya efek rumah kaca ini dia baik, proses pemanasan alami, karena dia merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi merangkap radiasi panas. Akan tetapi karena sekarang itu banyak semakin tingginya polusi udara sehingga efek rumah kacanya itu berubah, yang tadinya baik menjadi buruk karena suhu buminya kan meningkat. Tadinya kan efek rumah kaca itu membuat suhu buminya itu tetap hangat, tapi karena banyaknya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan, terus semakin rendahnya pohon-pohon karena sering ditebangi. Nah, makanya efek rumah kacanya itu berubah menjadi meningkatkan suhu bumi sehingga buminya semakin panas. Untuk efek rumah kaca, gambaran dari efek rumah kaca bisa kalian lihat di halaman 74 di buku kalian. Selanjutnya kita lanjut ke pemanasan global. Untuk pengertiannya sendiri, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Jadi, berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, pembakaran hutan itu menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak, sehingga meningkatnya gas-gas rumah kaca atau CO2 itu akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Jadi CO2-nya itu terperangkap di bumi sehingga buminya menjadi panas, dan lama-kelamaan lapisan ozonnya akan semakin tipis. Sekarang kita membahas tentang penyebabnya. Apa penyebab dari pemanasan global itu sendiri? Pasti kalian sudah mengetahui kan penyebab dari pemanasan global itu. Jadi penyebabnya adalah aktivitas manusia sendiri, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, kemudian penggunaan kendaraan yang secara berlebih-lebihan. Karena zaman sekarang itu biasanya satu rumah itu punya lebih dari satu kendaraan bermotor, belum lagi nanti kalau punya
mobil kayak gitu kan. Jadi itu menyumbangkan CO2 yang cukup besar untuk bumi. Untuk gambaran dari pemanasan global itu bisa kalian lihat di halaman 76. Nah, di sini kan matahari itu kan terpantul, ada yang terserap oleh atmosfer dan bumi. Kemudian adanya penggundulan hutan, ini penggunaan minyak dan bensin, gas rumah kaca dan bahan bakar fosil itu menyebabkan seharusnya radiasi yang keluar itu radiasinya terperangkap di sini. CFC itu contoh dari apa sih, spray itu loh, misalkan parfum, kemudian pilox itu kan dia menghasilkan CFC. Ini bisa kalian baca di halaman 76 beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama, emisi CO yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Contohnya ada bus, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya yang dia menghasilkan gas CO2. Kemudian emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Kemudian deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan.